Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak tabokekkan, di badai alun kata olyang, konon kok goyang angin lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mengatakan Tuhannya Allah, kemudian mereka itu istiqamah
maka diturunkan atas mereka itu malaikat menjaganya. Allah takhafu, tidak ada rasa kekhawatiran dalam hidupnya apapun yang dihadapinya. Wala tahzanu, dan dia tidak merasa sedih. Dan diberi kabar gembira setelah dia kembali nanti ke hadirat Allah melalui proses-proses yang di dalam aturannya ada kubur, ada kiamat, ada hisab, ada sirat. Orang-orang yang bertuhan kepada Allah dan istiqamah itu akan diberikan kabar gembira tempatnya di dalam surga. Allati, yang itu dijanjikan oleh Allah kepadanya. Benar Allah yang maha besar dalam firman-Nya Al-Quran surat Fusilat ayat 30. Kaum muslimin, kalau manusia mengatakan beriman, itu banyak sekali jumlahnya. Tetapi manusia yang beriman lantas istiqamah, itu tidak berapa jumlahnya. Tandanya apa? Bahwa di dalam surat Al-A'raf, neraka itu diisi oleh manusia, dipenuhkan dengan jin dan manusia. Apakah manusia yang masuk neraka bersama jin itu kafir semua? Tidak. Banyak orang mengaku beriman, tetapi mereka tidak istiqamah. Selain dari Allah, ada yang disembahnya. Apa itu? Pertama, harta. Karena kalau kita lihat ayat pendek, manusia banyak lalai beribadah, bertukar akidahnya karena mengharapkan harta. Itu bukan tuduhan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu banyak disibukkan di dunia ini karena mengumpulkan harta. Kalau ada mengenai harta itu sesuatu yang diusahakannya itu terhalang, kemudian ada orang mau menolong, dia memberikan uang pelicin kepada orang itu. Sedangkan Nabi sudah mengatakan urusan yang sulit kemudian bisa jadi mudah karena banyaknya uang untuk memperlicin usaha itu namanya sogok. Ar-rasi wal murtasi finnar. Kaum muslimin yang terhormat, maka yang istiqamah itu tidak berapa jumlahnya, maka neraka itu penuh dengan manusia dan jin. Apa itu istiqamah? Tidak goyang pendirian dalam mengatakan Tuhan Allah yang dipatuhi Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul itu sudah ditukar apa yang dikatakannya itu dengan bisikan nafsu kita, maka kita tidak istiqamah lagi. Kalau di Minangkabau orang mengatakan istiqamah itu samo jo kayu gadang, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun kata olyang, konon kok goyang angin lalu. Berapapun bujuk rayu yang menjadikan dia beramal itu rusak, dia tidak mau mendengarkan bujuk rayu itu. Itulah orang yang istiqamah. Kaum muslimin memang contohnya semua adalah nabi-nabi. Nabi Ibrahim dibakar, dia tetap istiqamah bertuhan kepada Allah. Nabi Muhammad diusir, dia tetap istiqamah kepada Allah. Nabi Musa dikejar, dia tetap istiqamah kepada Allah. Benarkah malaikat turun menjaganya? Mungkin kalau kita bapak-bapak dengan jumlah kaum sebanyak 200 orang, kemudian disuruh pindah dari Mesir ke Palestina berjalan kaki,
tidak ada transportasi, akan menyeberang ke Palestina itu melalui laut, kaum muslimin, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Allah menjanjikan Rasulnya yang istiqamah itu diturunkan malaikat menjaganya. Kaum muslimin, bagaimana caranya? Setelah tiba di pinggir laut itu, Allah berfirman, dan seluruh Nabi Musa dengan anak buahnya itu dijaga oleh malaikat. Apa kata Allah kepada Nabi Musa itu? Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqam fil bahr yabasal la takhafu daraka wa la takhsha. Kami berwahyu kepada Musa, maka pukulkanlah tongkatmu ke laut. Ini tidak masuk akal lagi kalau dengan akal. Tongkat dipukulkan ke laut, terbentang jalan. Itulah pertolongan Allah kepada orang istiqamah. Kaum muslimin yang terhormat, maka terbentanglah jalan di tengah laut dengan dikeringkannya air laut di sana, ditahan oleh Allah kiri dan kanan. Ternyata dasar laut di sana itu tidak dalam tapi dangkal. Maka masuklah Nabi Musa dengan seluruh kaumnya Bani Israel tiba di seberang lautan sana. Bani Israel ini memohon kepada Musa, sejauh itu kami berjalan, perbekalan tidak ada lagi Musa. Kalau terus perjalanan ini dilanjutkan, perut kami lapar, mintakanlah makanan. Kaum muslimin, catering mana yang akan dipesan ketika itu? Telepon mana yang akan dihubungi? Kedai nasi di mana yang akan diturutnya untuk membeli makanan? Kaum muslimin, tapi karena dia istiqamah, mengatakan Tuhannya Allah, tidak takut kepada Fir'aun yang sangat berkuasa, para jemaah yang terhormat, diturunkanlah makanan dari sorga. Namanya manna dan salwa. Setelah itu, sampai sekarang, tidak ada orang yang makanannya dari sorga itu. Selain dari Siti Maryam alaihissalam. Cuma dia sendiri. Begitu Allah menolong orang yang istiqamah. Semakin ke atas dan semakin lama dunia ini, bapak-bapak, banyak orang yang akan menyesatkan kita. Terutama orang berpangkat tinggi, kedua orang beruang banyak. Maka saat-saat genting, orang perlu uang, dia tidak ingat lagi kepada Allah itu. Terjuallah akidahnya. Pada saat itulah iblis berhasil menghancurkan semua amal-amal kita. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, yakinlah istiqamah akan dijaga kita oleh malaikat. Dan kemudian tidak akan ada rasa gentar, tidak akan ada rasa sedih. Kenapa? Yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati orang itu ketenangan. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kaum muslimin, walaupun kita dibuat oleh orang sama dengan ikan di dalam lubuk, di atas tubuhnya lapih, di tengah jalurnya serakkan, di bawah lukahnya tahangkan, kalari ke lubang batu basilang nguriak jopangali. Dengan gigi kita pertahankan juga akidah itu. Walaupun orang telah tersesat dengan bujuk dunia ini sebahagian besar, kita tetap bertahan istiqamah memegang sunnah Rasul, menjalankan perintah Allah. Bapak-bapak, saat-saat genting yang seperti itu bagi Allah semuanya mudah. Siapapun di dunia ini yang menciptakannya Allah, yang mengendalikannya Allah, yang memberikannya rezeki ya Allah, kalau dia berkuasa adalah pemberian Allah. Semuanya itu merupakan hak pakai. Pada suatu saat akan diambil oleh Allah kembali. Orang berkuasa akan diturunkan oleh Allah dari kekuasaan. Kaum muslimin, bagaimanapun berbelit-belit masalah di dunia ini, tapi kalau meminta persoalan itu yang akidah kita akan tergadai, jangan dilakukan.
Karena apa? Hidup di dunia ini hanya sebentar. Rugi kita, tidak beruntung kita, disakiti orang kita, dizalimi orang kita, itu hanya sementara. Tapi kalau diazab oleh Allah nanti di neraka, itu selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita agar tetap kita istiqamah memegang akidah Islam ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Selaku manusia, karena memang kita pakai hawa, pakai nafsu dan pakai syahwat, itulah tempat bertengger setan untuk menyesatkan kita. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, Allah itu memberikan sugesti kepada kita melalui Rasulnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Jika bertanya hambaku kepada engkau ya Muhammad tentang keberadaan aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Kalau dia merasa goyang, cepat mengingat aku, mohon kepadaku, minta pertolongan kepadaku, doa-doanya akan saya kabulkan. Fal yastajibulu, dengan syarat dia selalu memenuhi kewajiban kepadaku. Mudah-mudahan kita tidak melupakan Allah. Memang semuanya tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa mengatasinya. Itulah keuntungan kita orang salat. Di dalam salat kita entah berapa kali membaca satu hari ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan bacaan itu terhunjam ke dalam hati, bukan sekedar lidah dan kerongkongan. Kalau terhunjam ke dalam hati, kita minta petunjuk jalan yang lurus, maka Allah akan membimbing kepada jalan yang lurus. Tapi kalau sekedar di lidah dan kerongkongan, kita minta jalan yang lurus, tapi prakteknya kita menempuh jalan yang bengkok. Itulah yang salah dalam hidup. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.